Saat Xiao Tang ketakutan oleh suasana rumah hantu, ia langsung menenggak habis obat penolak roh warisan keluarganya. Namun setelah menciumnya, Shin menyadari bahwa itu hanya sekedar alkohol. Meski demikian, minuman itu memberinya keberanian yang luar biasa. Saat mendengar suara aneh dari balik sebuah pintu, Xiao Tang tanpa ragu langsung membukanya. Ternyata di dalam ruangan itu ada para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai zombie. Tak lama kemudian, semua orang tenggelam di tengah kerumunan zombie dan terpisah satu sama lain. Sakamoto yang hendak kembali tidak menyangka Boyle tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Boyle kemudian membawanya ke sebuah lorong kosong untuk bertarung satu lawan satu. Namun pikiran Sakamoto saat itu hanya tertuju pada keselamatan rekan-rekannya, sehingga ia bahkan lupa siapa lawan yang berdiri di hadapannya. Di sisi lain, Ao dan Hana hanya pingsan. Namun Obiguro memanfaatkan kesempatan itu untuk memancing Shin dan Xiao Tang agar melawannya. Xiao Tang yang sedang mabuk tiba-tiba menendangnya hingga terpental. Ia bahkan berteriak bahwa dirinya akan membuat nenek tua itu merasakan kedahsyatan jurus dewa mabuknya. Melihat tantangan tersebut, Obiguro justru semakin bersemangat. Akhirnya muncul lawan yang cukup menarik baginya. Menurut Obiguro, jika ia mulai serius, kedua orang itu pasti akan langsung kalah. Karena itu, ia mengusulkan sebuah permainan yang lebih menegangkan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Shin, mengikatnya di atas ranjang, lalu membawa sebuah gergaji mesin. Aturannya sederhana. Setiap 10 detik, Xiao Tang harus berhasil menyerangnya setidaknya satu kali. Jika gagal, Shin akan berakhir dipotong-potong oleh gergaji tersebut. Sementara itu, Sakamoto sudah kehilangan kesabaran dan memutuskan menggunakan kekerasan untuk memaksa Boyle memberitahukan keberadaan keluarganya. Namun Boyle lebih dulu melempar sebuah bola peledak. Ledakan dahsyat langsung menyapu lorong sempit itu. Sebelum Sakamoto sempat melawan, gelombang serangan berikutnya sudah datang. Dengan perhitungan yang sangat presisi, beberapa bola peledak ditembakkan dari sarung tangan Boyle secara bersamaan. Semuanya berkumpul di satu titik dan meledakkan Sakamoto hingga terjatuh tak berdaya. Melihat legenda dunia pembunuh bayaran berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu, Boyle merasa sangat kecewa. Saat mendengar Boyle membanggakan betapa hebatnya sarung tangan tersebut, Sakamoto akhirnya teringat masa-masa mereka di organisasi dahulu. Kala itu, Boyle dan Nagumo sedang sibuk memberi nama pada senjata baru mereka. Sementara Sakamoto secara tidak sengaja melihat buku spesifikasi bola peledak tersebut. Kekecewaan karena melihat idolanya jatuh begitu rendah terpancar jelas dari setiap serangannya. Dulu, Sakamoto adalah pembunuh bayaran jenius yang selalu berhasil menyelesaikan misi apapun. Bahkan Boyle sendiri hanyalah seorang penggemar yang diam-diam mengaguminya. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah tubuh gemuknya. Ia bahkan dianggap tidak mampu melindungi keluarganya sendiri. Akhirnya sebuah pukulan yang diperkuat daya ledak menghantam dengan keras. Dalam sekejap, kilasan hidup seakan melintas di benak Sakamoto. Namun, apakah Sakamoto benar-benar tumbang begitu saja? Tiba-tiba, aura membunuh yang luar biasa kuat muncul dari belakangnya. Boyle merasa seolah-olah dirinya tertusuk bilah-bilah pedang. Tubuhnya membeku dan ia tidak mampu bergerak sedikit pun di bawah tekanan aura tersebut. Ketika menoleh ke arah sumbernya, Boyle hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Pria yang berdiri di hadapannya bukan lagi Sakamoto yang gemuk. Sosok itu telah kembali menjadi Sakamoto versi kurus, dengan kekuatan dan aura mengerikan yang sama seperti pada masa kejayaannya.